rumah Andre Taulani dilempar santet telur busuk. Wush, waduh. Ini dalam kaitan apa nih? Ada kembang 7 rupa, Itu pecahan terjadi silet. ketika waktu saya mencalonkan menjadi pilkada. Wakil wali kota? Iya. Jadi ada satu kejadian pagi-pagi subuh tiba-tiba rumah saya dilempari telur busuk dan penuh. Banyak ya, telur itu banyak dan juga ada kembang dan silet banyak gitu. Saya nggak tahu itu motivasinya apa, tapi kata orang-orang itu bentuk santet. Ya, saya sih selalu berserah kepada Allah ya. Apapun yang dilakukan orang kepada saya sandarannya sama Allah. Dan nggak ada terjadi sesuatu dengan keluarga? Enggak. Karena saya bales, jadi saya lemparin duit ke rumahnya. Senang dong yang lempar telur busuk. Waktu itu kenapa sih Andre itu kan lagi terkenalnya di salah satu acara komedi ya? Iya. Nggak cukup ya misalnya dengan nyanyi saja atau sinetron saja gitu atau komedi saja? Nah ini bukan soal cukup atau nggak cukup. Kalau dibilang masuk pilkada itu hanya untuk cari duit buat apa? Toh saya sebelumnya udah banyak duit kok gitu kan. Jadi lebih kepada memberikan bentuk sebuah pengabdian kepada masyarakat. Keluar uang banyak nggak? Enggak, saya malah nggak keluar uang. Saya kalau di total nggak sampai 500 juta saya keluar uang. Malah orang semua yang pada bantu saya. Sekarang kita mau lebih ke arah perjalanan karir ya, ke acting dulu nih. Oke. Ya, awalnya itu main film dulu atau sinetron dulu? Sinetron Sinetron dulu. tahun 2009. Oke. Itu Main gimana? sinetron 1999 sorry. Pertama ada yang Pertama nawarin kali, emang. Iya, saya jadi pemeran pembantu jadi kakaknya Cindy Fatika pada waktu itu. Ngelihat muka saya dengan Cindy Fatika mirip, jadi castingnya dapet, udahlah jadi kakaknya gitu. Mirip ya. Ini kita ada cuplikan yang ingin kami perlihatkan ke Bang Andre ya. Sebentar Pak Ji, saya lihat dulu. Islam Pak Ji, Islam. Tidak ada yang sulit buatmu Allah. Jadi apa susahnya engkau melumerkan kekerasan hati Haji Romli dan menjodohkan aku dengan Sarah? Please Allah. Please. Mohon dengan sangat. Kalau yang tadi yang mirip atau enggak dengan Cindy Fatika itu cerita cinta, Cerita ya. cinta itu, Yang barusan dari yang Kiamat barusan Sudah ini Dekat. adalah Kiamat Sudah Dekat. Ini filmnya. Inilah yang membuat saya pada waktu itu masuk menjadi nominasi aktor terbaik. Woi, luar biasa. Nominasi? Dapat. Saingannya Pak Haji Deddy Mizwar. Waduh berat. berat. Yang menang Pak Haji Deddy Mizwar gitu. Oke. Karena kalau saya yang menang, wah saya durhaka nanti. Saya banyak belajar dari Pak Deddy Mizwar. Beliau itu benar-benar bukan hanya sebagai partner kerja, tapi dia juga sebagai guru. Makanya saya banyak belajar bagaimana acting ekspresi, bagaimana acting ketika menangis, marah, pokoknya dari beliau. Jadi syuting tapi sambil belajar. Makanya saya digembleng sama Pak Haji Deddy Mizwar pada waktu itu. Oke. Tapi itu acting yang susah nggak atau buat Andre di atas kapal bicara sendiri sama Tuhan gitu? Susah banget. Udah skripnya panjang, kan kita pertama harus ngafalin dulu skripnya. Terus yang kedua, kita ketika acting ya harus sudah hafal kan. Ditambah dengan ekspresi dari mulai nangis, marah sampai akhirnya diem. Itu ada 3 ekspresi, marah, terus nangis, terus akhir lama-lama diem. Nah itu perubahan-perubahan ekspresi itu yang bikin energi banyak keluar. Gampang mana sama nyanyi? Nyanyi dong Gampang ya? nyanyi. Kemana-mana? Wah nyanyi mah enak. Nyanyi dong sekarang? Aduh. Ada gitar nggak? Nggak ada. Gitar gini. Kalau orang ngelihat saya di mana-mana gitu kan. Pasti mungkinkah ya? Pasti mungkinkah gitu. Ya udah nggak apa-apa itu aja. Mungkinkah lah ya? Ya nggak apa-apa ya. Ya. Mudah-mudahan pada hafal. Refnya aja ya Mbak ya. Iya dari awal sampai akhir juga Karena kalau boleh. dari awal nanti kepanjangan. Mungkinkah ya? Tahun berapa ini lagunya? 97. 97. 97. Album berapa itu? Album pertama. Ya udah. Yang nyiptain siapa? Endang. Hah? Endang. Endang. Itu Gitarisnya bagian- sama Irwan berdua waktu itu. Jadi Iya, iya. itu lagu udah lama terus begitu dibikin meledak gitu. Meledak. Booming gitu maksudnya. Dan jadi terkenal karena nama Top banget 1 juta kopi waktu itu.
Wow, bagian sini ditepukin dong. Ya udah silakan. Udah selesai nyanyinya? Oke, sama-sama ya. Mungkinkah kita kan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Oh, goodbye. Terakhirnya itu. Saya kadang-kadang kalau BBM dia tuh lama balesnya. Karena dia kan nggak bisa baca. Jadi kadang-kadang dia ngasih orang dulu ya, baru ya bales ya. Dan saya juga kurang senang kalau dia BBM tulisannya jelek.